Halo Sobat Teknik, kali ini kita akan belajar salah satu alat ukur paling penting dalam dunia elektronika, yaitu multimeter. Judul video pembelajaran kali ini yaitu pengenalan dan penggunaan multimeter dalam elektronika. Multimeter, sebelumnya tujuan pembelajaran kita kali ini akan mampu menerapkan pengukuran besaran listrik, yaitu tegangan, arus, restansi, atau hambatan menggunakan multimeter dalam rangkaian elektronika. Motivasi kita kali ini penggunaan multimeter membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian agar hasil pengukuran akurat dan alat tidak rusak. Apa sih itu multimeter? Multimeter adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan listrik. Ada dua jenis multimeter, yaitu analog dan digital. Nah, ini adalah multimeter analog dan ini adalah multimeter digital. Seperti tampilan pada video ini, bisa kita lihat jelas perbedaan dari kedua jenis multimeter ini. Ini dia gambar yang di sebelah kanan ini multimeter analog dan sebelah kiri ini multimeter digital. Walau terdapat perbedaan, tetapi antara multimeter analog dan digital ini masih memiliki fungsi atau kegunaan yang sama. Ini dia tadi multimeter digitalnya dan ini multimeter analognya. Pertama-tama saya akan lebih dulu mengenalkan bagian-bagian dari multimeter digital dan fungsinya. Bisa kita lihat di gambar video ini. Di bagian dari multimeter digital yang pertama ini saya akan menunjukkan display digital. Ini adalah display digital, bisa dilihat. Fungsi dari display digital ini menampilkan hasil pengukuran dengan angka yang lebih jelas. Kemudian bagian kedua itu saklar pemilih. Nih, saklar pemilih. Ini bisa diputar nantinya. Fungsi dari saklar pemilih ini memilih rentang pengukuran yang diinginkan. Ini dia, nanti bisa diputar ke kanan, ke kiri. Kemudian lubang kutub. Ini dia lubang kutub. Di antara ini nantinya tempat menyambungkan kabel pengukuran. Nanti kabel pengukuran ini ada yang merah dan hitam. Biasanya ini disebut prob merah dan prob hitam. Kalau prob merah itu kutub positif dan prob hitam itu kutub negatif. Kemudian bagian selanjutnya itu ini angka-angka yang di sini ini adalah nantinya ketika kita mengukur komponen ataupun besaran listrik, kita bisa menyesuaikan dengan sesuai kebutuhan yang mau kita ukur. Nantinya akan dilakukan penyesuaian dengan saklar pemilihnya ini. Kemudian kita lanjutkan pada multimeter analog. Nah, terlihat jelas berbeda kan? Namun saya sendiri itu paling sering menggunakan multimeter analog karena kita akan bisa memahami dan membaca sendiri nanti hasil pengukurannya. Saya akan menunjukkan dan menjelaskan apa fungsi dari bagian-bagian multimeter analog ini. Bagian yang pertama itu jarum, sama seperti tadi, agak sedikit berbeda dengan yang multimeter digital. Kalau di multimeter analog ini kita
menghitungnya masih manual. Dengan ini jarum penunjuk, dimana nanti kalau kita mengukur besaran dari besaran listrik atau dari komponen, nanti ini akan bergerak menunjuk ke angka hasil pengukuran. Dan ini namanya adalah display. Dan jarum penunjuknya ini adalah fungsinya sebagai penunjuk besaran yang ingin diukur. Jarum ini akan bergerak sesuai dengan besaran yang sedang diukur, seperti tegangan, arus, dan juga resistansi atau hambatan. Kemudian skala. Nah, ini namanya dia display skala. Ini skala di mana fungsinya sebagai pembacaan meter, di mana skala ini terdiri dari skala tegangan, skala arus, skala resistor atau skala hambatan. Dengan menggunakan skala yang tepat, kita dapat membaca pengukuran dengan akurat. Kemudian zero edge screw. Ini dia zero edge screw. Fungsinya untuk mengatur kedudukan dari jarum penunjuk pada posisi 0. Jadi kalau misalnya nanti jarumnya ini tidak sesuai, atau dengan kata lain jarum penunjuknya ini bisa bergerak ke arah sini, sebelum kita memulai pengukuran dia jarumnya tidak pas di angka yang 0, maka kita bisa mengaturnya dengan zero edge screw. Kemudian ada zero ohm adjust knob untuk mengatur posisi mengatur jarum penunjuk pada posisi 0 saat mengukur resistansi. Caranya dengan memutar skala pemilih pada posisi ohm, kemudian hubungkan test LED merah. Test LED itu merah itu maksudnya probe merah nih dengan probe hitam. Jadi ini keduanya sebelum kita melakukan pengukuran, nanti ujung kedua probe ini akan disatukan dan kemudian nanti jarum penunjuknya ini akan bergerak hingga ke sini 0 ohm. Nah, kalau misalnya nggak sesuai dengan jarum penunjuknya ini berada di angka 0, nanti kita akan menyesuaikan dengan zero ohm adjust knob. Itu adalah fungsi dari bagian zero ohm adjust knob nih. Kemudian lubang kutub, biasanya ada beberapa jenis atau bentuk, maksudnya bentuk tampilan dari multimeter analog. Nah, jadi kalau biasanya yang sering saya pakai itu di bagian sini dan di sini ada lubang untuk mencocokkan dengan probe ini. Biasanya di sini probe merah, di sini probe hitam. Tetapi pada tampilan gambar video pembelajaran kali ini probe-nya sudah langsung terhubung dan bisa dipakai. Kemudian fungsinya dari lubang kutub merah dan hitam ini ya untuk agar kedua probe ini bisa digunakan saat pengukuran. Kemudian untuk yang ini namanya biasa disebut dengan selektor. Sama seperti multimeter digital tadi, fungsinya masih sama untuk memilih kalau kita pengukuran itu misalnya kita mengukur tegangan, kita pakai nanti di selektor berapa sesuai dengan tegangan yang dipakai. Kalau kita mengukur resistansi, nanti arah selektornya ini menunjukkan pada antara biru-biru ini. Kalau kita mengukur AC, nanti di sini
DC volt kita buat di sini, dan DC ampere kita buat arah selektornya ke sini, ke warna hijau. Berikutnya saya akan menunjukkan perubahan, menunjukkan sebuah video tutorial mengukur baterai, tegangan baterai 9 volt dengan multimeter analog. Cara tes baterai 9 volt menggunakan multitester analog kali 10 ya. Ini positif dan ini negatif. Nah, dia full ya. Jadi ini baterainya adalah masih normal. Jadi bisa dilihat dari video yang ditunjukkan, sebelum kita melakukan pengukuran itu sebenarnya kita ini antara probe merah dan probe hitam ini, ujung jarum probe-nya digabungkan, disatukan. Nah, nanti akan bergerak, jarum penunjuknya akan bergerak hingga ke angka 0 sudut sebelah kanan atas. Kemudian dipilihlah selektor ini kita arahkan pada posisi 10 volt, karena jarum baterai yang akan diukur ini adalah 9 volt. Kemudian hasil pengukurannya akan ditampilkan pada skala pada display multimeter analog. Selain untuk mengukur tegangan ini, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bisa juga mengukur arus dan juga hambatan. Kalau hambatan biasanya pada resistor. Nah, untuk melakukan sesudah kita memakai multimeter, sebaiknya kita juga melakukan perawatan untuk menghindari kerusakan, yang dimana kita harus menyimpannya di tempat kering agar terhindar dari terkena air, agar multimeternya tidak rusak, kemudian lepas baterainya jika tidak digunakan dalam waktu lama. Jadi pada saat pengukuran tadi juga kita harus hati-hati. Kalau kita salah memilih fungsi atau memasang kabelnya, bisa juga menyebabkan hasil pengukurannya tidak akurat, bahkan multimeternya itu bisa rusak. Jadi itu adalah video pembelajaran kita kali ini. Kesimpulan pada video pembelajaran kali ini, multimeter itu sangat penting dalam pengukuran listrik. Jadi kita harus benar-benar bijak dalam menggunakan multimeter, dan jangan agar nanti hasil pengukuran kita itu bisa akurat, dan untuk perawatannya juga kita harus menjaganya agar multimeternya ini tidak cepat rusak dan awet untuk tahan lama atau jangka yang lebih panjang. Baik, sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar elektronika ya. Terima kasih.